Ya, selamat pagi teman-teman. Pagi Jun. Kami dari kelompok 2 dan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dari jurnal yang berjudul Karakteristik Fisika Kimiawi eee, dan Mikrostruktur Selama Penyimpanan Pasca Panen Semangka Hidropol atau Kakamis Melo L. reticulatus CV Glamour. Sebelumnya itu kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Juni Cahaya Simanulang, teman saya Ersa Saragi, Liska Damayanti Barus, dan Kasmi Adalwes Butar-Butar. Kali ini kami untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi Pangan dengan dosen pengampu Ibu Risti. Nah, untuk dari materi kami, yang pertama akan disampaikan teman kami, Ersa Saragi. Terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas tujuan dari jurnal tersebut. Adapun tujuannya Tunggu, Cah. Nggak bisa di itu, bentar ya. Nggak bisa di enter. Oke, lanjut, Cah. Adapun tujuan jurnal tersebut untuk mengetahui pengaruh waktu hidrocooling yang berbeda sehubungan dengan lama penyimpanan dingin terhadap kualitas dan karakteristik struktur buah semangka yang telah dilakukan. Untuk mengukur waktu hidrokolin dalam kaitannya dengan suhu produksi yang diinginkan atau umumnya dikenal sebagai waktu pendinginan setengah atau setengah CT. Hidrokolis setengah CT ini untuk memperlambat penurunan berat buah dan meningkatkan konsentrasi padatan terlarut selama penyimpanan. Yang kedua, mempertahankan intensitas kroma yang lebih tinggi. Dan ada waktu pendinginan 3/4 CT, di mana dikaitkan dengan hilangnya turgor sel sehingga mempengaruhi kelakuan dinding sel pada jaringan perikard buah. Selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan metode hidrocooling di mana metode ini meningkatkan pemanasan setelah pemanenan untuk buah-buahan. Sampelnya adalah buah semangka yang dengan beratnya 1,0 sampai 1,3 kg yang berbentuk baik, kulit buah terjaring sempurna, ukurannya seragam dan bebas dari cacat utama, busuk, retak atau tidak ada batang. Kemudian buah dikemas dalam kotak kertas bergelombang dan diangkut dalam waktu 1 jam setelah panen. 3 buah dipilih secara acak untuk mengukur suhu awalnya menggunakan mikroprosesor portable K tipe thermocouple thermometer. Yang kedua, buah dibagi secara acak dan dipisahkan menjadi 6 buah untuk setiap perlakuan. Di sini ada dibagi 2 bagian yaitu warna kulit dan warna bubuk kertas dengan perlakuannya L, C, dan H. Dimensi eksternal dari ruang hidrocooling ini adalah 1,45 meter dikali 1 meter dikali 0,85 meter. Unit ini dilengkapi dengan saringan yang dapat dilepas untuk menyaring kotoran yang dicuci dari komoditas selama pembasahan. Lantai penampungan air memiliki kemiringan sekitar 3% untuk memfasilitasi drainase setelah hidrocooling. Air disirkulasikan secara horizontal menggunakan pompa 750 watt yang digerakkan oleh motor listrik. Untuk mencegah pembusukan hidrocooling ini bisa ditambahkan dengan klorin. Buah didinginkan sebelumnya dengan cara merendamnya dalam hidrocooling bersuhu 4 derajat Celcius. Di sini ada gambar untuk mengukur suhu awal yang pada tahap pertama itu mikroprosesor portable K tipe thermocouple thermometer. Selanjutnya ada lanjutan di tahap 2.
Suhu terus dipantau melalui probe suhu dengan tampilan eksternal dan indikator suhu dipasang di dalam hidrokoling. Temperatur inti buah dipantau menggunakan probe termometer yang ada di samping gambar yang inti buah awalnya tadi di slide sebelumnya. 3 buah dipasang dengan probe termometer selama proses hidrokoling dan suhu yang diukur dengan untuk 3 buah dirata-ratakan. Suhu awal rata-rata buah adalah 2,5 derajat Celcius dan proses hidrokoling berlangsung hingga suhu inti buah menurun sekitar 14,8 dan 9,4 derajat Celcius hingga mencapai setengah dan 3/4 CT. Di tahap ketiga, 6 buah dari setiap perlakuan waktu pendinginan ditimbang menggunakan timbangan digital. Untuk mengetahui warna kulit dan daging buah, dihitung menggunakan Minolta CR400 Chroma. Di sini ada gambar Minolta CR400 ya, teman-teman. Pengukuran dilakukan pada ujung batang, bagian tengah, dan ujung bunga dari 3 permukaan yang berbeda dari setiap buah. Pengukuran warna pulp dilakukan pada bagian tengah irisan longitudinal setiap buah. Selanjutnya dibahas dengan Juni Cahaya. Ya, selanjutnya itu ada tahap yang keempat, di mana ketegasan dievaluasi menggunakan mesin penguji bahan Instron dikendalikan dengan komputer model 5543 Lot-Fram. Lalu, Instron digunakan secara bersamaan dengan perangkat lunak Instron Merlin versi M12 13664. Nah, pengukuran kekencangan kulit buah dilakukan pada bagian tengah buah utuh. Nah, lalu itu sampel jaringan menjadi sasaran uji. Tusukan menggunakan probe pendorong berdiameter 5 kali 10 meter pada kecepatan 8,33 kali 10 meter dan rentang beban selnya itu 100 Newton. Gaya tekanan diukur pada puncak maksimum dari gaya dan pada grafik dinyatakan dalam N. Tahap yang kelima, 1 kali 10 km pulp, potong dadu diambil sampel dari ujung batang, daerah tengah, dan ujung bunga dari irisan, membujur dari setiap buah. Jaringan dihomogenisasi dengan Aquades 0,04 liter dengan menggunakan blender tangan. Nah, gambar blender tangan yang digunakan itu seperti gambar yang terlihat di bagian bawah. Itu dilakukan selama 120 detik. Lalu tahap yang berikutnya, campuran disaring melalui kapas. Dengan setetes filtrat ditempatkan pada kaca prisma fraktometer digital dengan model N1E dari Tokyo, Jepang. Hasil pembacaan dikalikan 5 faktor pengeceran untuk mendapatkan persen SEC atau konsentrasi padatan terlarut. Asli dari pap buah. Selanjutnya itu ada tahap yang ke-6. Langkahnya itu sisa filter pada pump dari penentuan SSC digunakan untuk pengukuran keasaman dan pH pulp yang dititrasi. Filtrat pada 5 kali 10 liter dipindahkan ke dalam labu berbentuk kerucut 0,1 liter dan 3 tetes 1%. Lalu sampel literasi dengan larutan 0,1 mol per liter natrium hidroksida atau NaOH. Sampai warnanya berubah menjadi merah muda terang dan bertahan setidaknya selama 15 detik. Lalu ada tahap yang ke-7, asam askorbat. Langkahnya itu, kadar asam askorbat ditentukan dengan metode pewarna menurut Ranggana 1977. Pulp dipotong dadu pada 1 kali 10 kg, diambil sampel dari ujung batang, bagian tengah dan ujung bunga dan irisan membujur dari setiap buah dan dihomogenisasi dengan 0,04 liter dari 3% HPO3 dingin menggunakan blender tangan. Nah, masih tetap menggunakan blender tangan dari gambar sebelumnya dan waktunya juga masih sama selama 120 detik. Lalu langkah yang kedua, asam askorbat dinyatakan sebagai kilogram 1 dengan berat perhitungan faktor pewarna 5 mili. Asam askorbat standar ditambahkan ke dalam 5 mili HPO3 3%. Selanjutnya ada tahap yang ke-8. Tahap yang ke-8 ini ada diahistologi. Nah, arti dari diahistologi ini yaitu buah diambil sampel dari ujung batang, daerah tengah dan ujung bunga dari irisan longitudinal
pada setiap minggu penyimpanan untuk mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Nah, dia itu menggunakan alatnya itu mikroskopi cahaya. Yang dilakukan dari mikroskopi cahaya ini yaitu pertama, sampel 1 kali 10 meter di perikap dipotong dengan menggunakan silet tepi ganda. Jaringan perikap kemudian difiksasi dalam larutan fiktatif dan menggunakan formalin asetat dan etanol dengan perbandingan 1:1 Nah, ini dilakukan selama 2 hari sebelum vakum semalaman. Langkah yang kedua, jaringan didehidrasi melalui rangkaian etanol 30, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100%. Dengan keduanya perubahan pada setiap konsentrasi. Langkah berikutnya itu, kemudian jaringan dibersihkan dalam teliti benzoat selama 1 jam, diikuti dengan infiltrasi dan penanaman dan parafin. Lalu, langkah berikutnya, potongan-potongan tersebut didemax dan dengan silen, didehidrasi melalui penurunan seri etanol 95, 70, dan 50%, dan kemudian diwarnai dengan larutan safranin O 1%. Selanjutnya itu, setelah dicuci dengan air suling dan bagian jaringan diproses dikeringkan dengan udara dan dipasang dengan DPX sebelum dilihat menggunakan mikroskop majemuk. Versinya bisa teman-teman baca. Nah, yang kedua itu memindai mikroskop elektron. Langkah-langkahnya yaitu jaringan perikap yang sama dari studi mikroskop cahaya digunakan untuk memindai analisis mikroskop elektron. Jaringan perikap difiksasi dalam fiktatif 4% glutaraldehid selama 2 hari pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian perikap diperbaiki jaringan dicuci dalam buffer natrium kokodat 0,1 mol. Jaringan dipasang dengan osmium tetroksida 1% selama 2 jam pada suhu 4 derajat Celcius sebelum dicuci lagi dalam buffer natrium kokodalite 0,1 mol. Setelah itu jaringan diperikap didehidrasi melalui serangkaian konsentrasi etanol 35, 50, 75, 95, dan 100%. Dan selanjutnya jaringan perikap dikeringkan titik kritisnya. Safter dilapisi dengan emas dan difoto dengan JSM 6400. Lalu tahap yang ke-9 itu ada desain eksperimental dan analisis statistik. Yaitu rancangan percobaan dilakukan secara acak lengkap dengan pengaturan faktorial perlakuan. 3 level CT kali 4 level waktu penyimpanan. 6 buah digunakan untuk setiap kombinasi perlakuan dan data dianalisis menggunakan analisis ovariance. Lalu perbandingan sarana dilakukan dengan menggunakan uji jarak berganda dan CARD atau DMRT pada tingkat signifikan 5%. Nah, selanjutnya itu dilanjutkan oleh Kasni Adalwash. Iya, Kasni. Hidupkan itunya, Kasni, suaranya. Iya, kita bisa melihat hasilnya dari tabel berikut. Ya, dari tabel ini teman-teman, kita bisa melihat perbedaan dari berat sampel, warna kulit, dan warna dagingnya. Di sini kita bisa melihat perbedaan warna dari setengah CT dengan 3/4 CT dalam jangka waktu 3 minggu. Ya, kemudian kita lihat berat badannya. Dari tabel di atas, kita bisa melihat bahwa hidrokuling dan lama waktu penyimpanan dapat mempengaruhi berat sampel yang digunakan. Nah, pada minggu pertama memang disimpan tanpa hidrokul lebih tinggi dari berat sampel yang disimpan tanpa hidrokul lebih tinggi daripada yang didinginkan dengan air. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa dengan penyimpanan setengah CT waktu pendinginan atau 3/4 CT memiliki penurunan sampel yang lebih kecil dibandingkan dengan non-CT atau waktu penyimpanan biasa, di mana yang disimpan tidak menggunakan hidrokul. Nah, dan
Dengan penyimpanan setengah CT ternyata lebih sedikit kehilangan berat badan dibandingkan dengan berat sampel dibandingkan dengan 3/4 CT. Kemudian kita bisa melihat kembali kekencangan kulit dan daging sampel. Nah, dari tabel itu juga ditunjukkan bahwa ternyata tidak ada interaksi antara hydrocooling time dengan waktu penyimpanan pada warna kulit dan pada pulpa yang terdeteksi. Nah, untuk pulpa ternyata dapat dipengaruhi oleh perawatan CT. Dan untuk nilai L, kita bisa melihat kulit buah warnanya akan menurun pada minggu pertama penyimpanan, dan untuk daging warna akan meningkat sampai minggu kedua. Nah, dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa warna menunjukkan warna kulit semakin meningkat kecerahannya pada masa-masa akhir penyimpanannya atau pada minggu ketiga. Ya, selanjutnya. Ya, dari tabel ini kita bisa melihat perbedaan ya, dari sampel ini kita bisa melihat perbedaan kekencangan kulit, terus SC-nya sama nitrat asidnya. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat perbedaannya. Perbedaan dari kekencangannya dari minggu pertama sampai minggu ketiga. Di minggu kedua itu dan di tabel kedua itu kita bisa melihat berapa perbedaan dari right fitness sama full fitness. Kemudian kita melihat ke kekencangan kulit dan daging sampel. Nah, dari tabel 2 tadi kita juga bisa melihat, ya, next slide. Ya, dari tabel 2 tadi juga kita bisa melihat bahwa hydrocooling dan lama waktu penyimpanan dapat mempengaruhi kekencangan kulit sampel. Terus bisa kita melihat juga dari gambar kedua tadi yang diagram batang, bahwa ternyata kekencangan kulit dari minggu ke-0 sampai 2 adalah sama, tetapi dari minggu ketiga semua sampel buah yang dihidrocool dengan setengah CT menunjukkan nilai kekencangan lebih tinggi daripada buah yang tidak dihidrocool. Nah, dari tabel 3 tadi juga kita bisa melihat bahwa analisis kolerasi menunjukkan bahwa perubahan kekencangan kulit dan kekencangan daging buah pada sebuah semangka diberikan perlakuan kolerasi negatif dan menunjukkan dengan penurunan berat badannya. Hal ini dari tabel tadi dan gambar tadi kita bisa menyimpulkan bahwa penurunan berat badan berkaitan dengan pelunakan kulit buah dan daging buah selama penyimpanan. Ya, kemudian kita bisa melihat konsentrasi padatan terlarut. Nah, dari tabel 2 tadi ternyata menunjukkan bahwa perubahan interaksi pengobatan CT dan waktu penyimpanan pada SSC pulpa tidak signifikan. Tetapi, meski begitu, tidak dipengaruhi oleh CT. Yang kita bisa lihat juga di tabel 2 tadi. Nah, konsentrasi pada padatan larut dari buah non-hidrocooled memiliki SCC lebih tinggi daripada buah yang dihidrocool. Dari sini juga terlihat bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari waktu penyimpanan pada SCC pulp yang terdeteksi. Kemudian dilanjutkan oleh Liska. Baiklah, karakteristik selanjutnya yaitu keasaman titrable atau TA, di mana interaksi antara pengobatan CT dan waktu penyimpanan pada TA terdeteksi pada tabel yang kedua sebelumnya. TA dari pulp buah serupa pada minggu 0, pada gambar yang ketiga sebelumnya. Pada minggu pertama, buah setengah CT memiliki TA tertinggi, diikuti oleh seperempat CT, dan TA terendah tercatat pada buah non-hidrocool. Pada minggu kedua, TA buah hidrocool pada CT setengah secara signifikan lebih tinggi daripada perawatan CT lainnya. Lalu pada minggu ketiga, bagaimanapun CT tidak akan mempengaruhi TA buah. Selanjutnya, itu karakteristik selanjutnya yaitu pH.
Untuk pH, perlakuan CT yang berbeda tidak berinteraksi dengan waktu penyimpanan, lalu pH buah tidak dipengaruhi oleh perawatan CT, namun pH pulp meningkat dari minggu 0 ke 1 sebelum menurun 4,5% dari minggu 1 ke minggu 2 tanpa perubahan lebih lanjut. Selanjutnya, ya kita bisa melihat dari tabel diagram ini, di mana pada minggu 0 gambar tabel warna merah ada peningkatan, lalu minggu kedua pada diagram batang yang merah dia menurun, biru juga menurun, dan tabel warna kuning juga menurun. Pada minggu kedua menurun, merah, biru, dan kuning, dan minggu ketiga diagramnya juga menurun. Selanjutnya, yaitu karakteristik asam askorbat, di mana untuk asam askorbat pengobatan CT dan waktu penyimpanan berinteraksi. Pada perawatan non-hidrokul, CT setengah berbeda selama minggu ke-0. Pada minggu ke-1, buah CT hidrokul memiliki kandungan asam askorbat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kadar CT lainnya, tetapi tidak pada minggu kedua dan ketiga. Selanjutnya, yaitu kesimpulan dari jurnal yang sudah kita review, yaitu di mana diperoleh dari hasil pembahasan bahwa dari berat sampel setengah CT, waktu pendinginan seperempat CT memiliki penurunan sampel yang lebih kecil dibandingkan non-CT, dan penyimpanan setengah CT lebih sedikit kehilangan berat sampel dibanding seperempat CT. Pada karakteristik kulit warna dan daging buah menunjukkan warna kulit semakin meningkat kecerahannya pada masa akhir-akhir penyimpanan. Lalu yang dihidrokul pada setengah CT menunjukkan nilai kekencangan kulit yang lebih tinggi daripada buah yang tidak non-hidrokul. Untuk penurunan berat badan terkait dengan pelunakan kulit buah dan daging buah selama penyimpanan dalam penelitian ini, di mana konsentrasi pada larutan dari buah non-hidrokul memiliki SSC yang lebih tinggi daripada buah hidrokul, dan tidak ada pengaruh yang signifikan dari waktu penyimpanan pada SSC pulp yang terdeteksi. Pada karakteristik pH, buah tidak oleh perawatan, namun pH meningkat dari minggu 0 ke 1 sebelum menurun 4,5% dari minggu 1 ke minggu 2 tanpa perubahan lebih lanjut, yang lebih tinggi dibandingkan dengan kadar lainnya. Terima kasih. Dan oleh moderator. Ya, sekian dari hasil kami, dari hasil review jurnal kami. Kami dari kelompok 1 dan kelompok 2 mengucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan saat menyampaikan paparan kami mohon maaf. Sekian dari hasil pemaparan kami ucapkan terima kasih. Bye. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.